Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enita Kindi dari kelas 12 MIPA 4 absen 9. Untuk kali ini saya akan menjelaskan soal yang ada di tabel jurnal khusus. Di sini jurnal khusus itu ada 5 macam, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan ada jurnal pengeluaran kas, dan ada jurnal umum yang terakhir. Soal yang pertama adalah membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga 10.500.000 dengan syarat 2/10,N/60. Di sini tanggal 1-nya itu masuk dalam jurnal pembelian. Tanggal 1 no faktur, kalian bisa strip. Keterangannya adalah toko anggrek dan syarat pembeliannya adalah 2/10,N/60. Masuknya dalam debit karena dia pembelian 10.500.000. Serba-serbinya akunnya strip, jumlah strip, utang dagangnya adalah 10.500.000. Tanggal kedua adalah tanggal 2 Desember, yaitu menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga 12.500.000 dengan syarat 2/15,N/30. Tanggal 2 ini masuk dalam jurnal penjualan. Jurnal penjualannya ini no faktur. Keterangannya Tuan Andi, refnya kalian bisa strip, debit piutangnya adalah 12.500.000, kredit penjualannya juga 12.500.000. Selanjutnya ada tanggal 3 Desember. 3 Desember itu adalah membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga 9 juta secara tunai. Ingat, secara tunai. Berarti jika dia membeli secara tunai, itu masuknya dalam pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas, karena dia mengeluarkan. Yaitu keterangannya nih, tanggal 3, keterangannya toko Mawar, refnya bisa kalian strip, utang dagangnya strip, pembeliannya kalian tulis 9 juta, serba-serbinya kalian akunnya strip, jumlah strip, dan ini kasnya adalah 9 juta, dan potongan pembeliannya bisa kalian strip. Untuk tanggal selanjutnya yaitu tanggal 4 Desember, itu adalah menjual barang dagangan kepada Nyonya Rini seharga rupiah 24 juta dengan syarat 2/15,N/30. Tanggal 4 itu masuk dalam jurnal penjualan. Jurnalnya biasa, no fakturnya kalian sekalian strip, terus keterangannya Nyonya Rini, debit atau piutangnya yaitu 24 juta, kreditnya juga 24 juta. Oke, tanggal selanjutnya adalah tanggal 5. Itu tanggal 5 adalah membeli barang dagangan. Membeli barang dagangan dari toko Ros seharga 36 juta dengan syarat 2/10,N/30. Nah, ini kan dia membeli, berarti masuknya dalam jurnal pembelian. Tanggal 5 di sini toko Ros keterangannya, terus 2/10,N/30. Terus di sini pembeliannya masuk dalam debit pembelian yaitu 36 juta. Akun serba-serbinya bisa di strip, ya strip. Terus jumlahnya strip. Utang dagangnya di sini adalah 36 juta ribu. Yang selanjutnya adalah tanggal 6. Tanggal 6 itu membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga 25 juta dengan syarat 2/10%. Di sini masuk lagi dalam jurnal pembelian. Dalam jurnal pembelian, sama, no fakturnya juga, keterangan biasa seperti toko anggrek. Terus syarat pembeliannya 2/10%/30. Pembeliannya masuk dalam debit yaitu 25 juta. Serba-serbinya akunnya strip, dan hutang dagangnya masuknya adalah 25 juta. Nomor selanjutnya adalah nomor 7, yaitu membeli peralatan toko dari toko furniture seharga 9 juta dengan syarat N/30. Di sini juga masuk dalam jurnal pembelian nomor 7. Toko furniture, no fakturnya bisa kalian strip aja. Terus di sini N/30 sama ya, syarat pembeliannya juga N/30. Di sini debitnya kalian strip. Di sini cuma ada akun peralatan toko. Kalian tulis peralatan toko karena dia membeli ya kan, membeli furniture. Terus jumlahnya 9 juta. Utang dagangnya juga 9 juta. Terus tanggal selanjutnya adalah tanggal 8. Dilakukan pengambilan barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5 Desember seharga 600.000. Nih, tanggal 5 Desember itu membeli barang dagangan dari toko Ros seharga 36 juta dengan syarat 2/10%. Di sini dilakukan pembelian barang dagangan kepada toko Ros. Tanggal 8 yaitu masuk dalam jurnal pengeluaran kas. Oh, sorry salah. Tanggal 8 ini masuknya dalam jurnal umum, ya, jurnal umum nih. Kalian bisa sama, keterangannya itu hutang dagang, terus bawahnya adalah retur pembelian atau retur penjualan Ros, kan? Karena retur pembelian itu dia mengembalikan ya, dia mengembalikan barang dagangan. Di sini hutang dagangnya kalian bisa tulis 600.000 di debit, kreditnya kalian coret, kalian strip aja. Di sini retur pembeliannya atau retur penjualannya Ros bisa kalian tulis 600 di kredit.
Selanjutnya ada nomor 8 lagi, yaitu dilunasi pembelian barang dagangan atas transaksi tanggal 1 Desember kepada toko anggrek. 1 Desember yaitu soalnya membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga 10.500.000 dengan syarat 2/10,n/60. Di sini adalah dilunasi pembelian. Dilunasi pembelian yaitu berarti masuk dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, karena dilunasi pembelian itu masuknya dalam pengeluaran kas karena dia mengeluarkan lunasi. Tanggal 8 kalian bisa tulis toko anggrek, terus di sini hutang dagangnya adalah 10.500.000 karena hutang dagangnya di sini nih 10.500.000 kan. Terus pembeliannya bisa kalian strip, serba-serbinya kalian strip juga. Kasnya ini masuk dalam kas ya, kas pengeluaran tapi kredit, yaitu adalah 10.290.000. Terus potongan pembeliannya 210.000 itu dari 10.500.000 dikurang 10.290.000 itu adalah hasilnya 210.000. Nomor 9 adalah diterima pembayaran dari Tuan Andi atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Karena di sini keterangannya adalah diterima pembayaran, berarti di sini masuknya dalam penerimaan kas. Berarti dalam masuk jurnal penerimaan kas. Kita lihat jurnal penerimaan kas tanggal 9 Tuan Andi, ya kan? Terus refnya bisa kalian strip seperti biasa. Kasnya 12.500.000. 12.500.000 itu dari tanggal ini, dari tanggal 2 masuk dalam jurnal penjualan, yaitu kan 12.500.000. Nah, potongan penjualannya yaitu adalah 250.000. Pokoknya potongan penjualannya adalah 2.250.000. Di sini piutangnya adalah 12.500.000. Ada soal yang kelewat, yaitu tanggal 3 nih. Membayar beban gaji karyawan untuk November sebesar 6 juta. Berarti ini masuk dalam jurnal pengeluaran kas karena membayar ya. Beban gaji strip, utang dagangnya juga strip, pembelian juga strip. Serba-serbinya adalah akunnya adalah ditulisnya gaji karyawan, jumlahnya 6 juta, terus kredit kasnya itu pengeluarannya itu 6 juta juga. Potongan pembelian bisa kalian strip. Selanjutnya tanggal 11 Desember yaitu diterima pengembalian barang dagangan dari Nyonya Rini atas penjualan tanggal 4 Desember seharga 400.000. Di sini tanggal 4 Desember itu kan ada jurnal penjualan nih. Masuknya kan di tanggal 4 ya kan. Nah, di soal yaitu tanggal 11 Desember itu diterimanya pengembalian. Tanggal 11 itu berarti masuknya dalam retur penjualan. Masuknya dalam jurnal umum ya. Keterangannya di sini retur penjualan, yaitu debitnya 400. Di sini piutang dagang atau retur penjualan karena di sini kan soalnya adalah diterimanya pengembalian barang. Di sini piutang dagangnya adalah 400.000 juga dalam kredit. Soal selanjutnya adalah tanggal 15 Desember yaitu menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga 45 juta dengan syarat 2/10,n/30. Berarti ini tanggal 15 itu masuknya dalam jurnal penjualan. Karena di sini kan dia menjual barang ya kan. Berarti tanggal 15 Tuan Andi di sini 45 juta. Debitnya 45 juta dan kredit juga 45 juta. Selanjutnya adalah dilunasi pembelian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5 Desember. Dilunasi pembelian yaitu berarti dia masuknya dalam jurnal pengeluaran kas. Benar atau tidak? Oke, benar. Dia masuknya dalam jurnal penjualan kas karena dia dilunasi pembelian ya. Di sini berarti toko Ros hutang dagangnya 35.400.000. Salah di sini ada salah penulisan angka. Di sini toko Ros itu hutangnya 36 juta kan. 36 juta, pembeliannya bisa kalian strip. Terus akun serba-serbinya bisa kalian strip. Jumlahnya juga. Di sini kredit kasnya berarti kan dia keluar ya. Berarti ditulisnya tetap 36 juta. 36 juta. Di sini ada salah penulisan angka. Yaitu selanjutnya soalnya ada tanggal 18 Desember yaitu diterima pelunasan dari Nyonya Rini penjualan tanggal 4 Desember. Tanggal 18 itu berarti masuknya dalam jurnal penerimaan kas. Yaitu dia kan soalnya diterima diterima pelunasan dari Nyonya Rini kan. Diterimanya tuh berarti kas masuk. Berarti di sini tulisnya dimasuk penerimaan kas. Ditulis Nyonya Rini kasnya 23.520. Di sini debit kasnya kan sisanya berarti 23.520 karena piutangnya kreditnya nih, piutangnya kan 24 juta. Ya kan? Kan dari sini nih. Dari tanggal 4 ini, tanggal 4 kan mana ya tanggal 4 nih. Piutangnya 24 juta ribu. Potongan penjualannya dia kan potong jadi 480.000. Berarti kalau 24 juta dikurang 480.000 sisanya adalah 23.520. Soal yang selanjutnya adalah tanggal 19 menjual barang dagangan kepada Tuan Henry seharga 16 juta secara tunai. Tanggal 19 itu di sini kan apa? Menjual barang dagangan ya. Menjual barang dagangan secara tunai berarti masuk dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas nih. Tuan Henry. Kasnya adalah debit kan karena dia masuk 16 juta. Potongannya nggak ada.
piutang yang nggak ada, penjualannya 16 juta. Tanggal 20 adalah membeli barang dagangan dari toko mawar seharga 12 juta dengan syarat 2/10 N/30. Berarti dia masuk dalam jurnal pembelian. Jurnal pembelian tanggal 20, strip toko mawar, keterangannya seperti biasa. Terus syarat pembeliannya adalah 2/10, N/30 ya kan. Ini tuh tanggal-tanggal jatuh temponya gitu maksudnya ya. Kalau lebih daripada 10 hari kayaknya bakal kalau misalnya dia bayarnya kurang dari 10 hari, dia bakal apa ya? Bakal mendapat potongan harga. Tapi jika lebih daripada 10 hari, maka dia akan jatuh tempo dan akan dikenakan bunga. Terus di sini adalah debitnya adalah 12 juta. Debitnya 12 juta. Akun serba-serbinya adalah akunnya strip. Terus jumlahnya strip, utang dagangnya di kreditnya itu adalah 12 juta. Tanggal 21 Desember yaitu menjual barang dagangan kepada Tuan Rino seharga 27.500.000 dengan syarat 2/10, N/30. Kita baca baik-baik, soalnya itu adalah menjual barang dagangan, berarti masuknya dalam jurnal penjualan. Jurnal penjualan nih. Tuan Rino itu debit atau piutangnya ditulis 27.500.000 dan kreditnya adalah 27.500.000. Selanjutnya ada tanggal 24 Desember yaitu membayar tagihan listrik sebesar 1.500.000. Membayar tagihan listrik. Berarti dia itu masuknya dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu beban listrik. Kita tulis beban listrik, utang dagangnya nggak ada, pembeliannya juga nggak ada, akun serba-serbinya akunnya adalah listrik. Jumlahnya adalah 1.500.000. Di sini karena kasnya pengeluarannya itu kredit ya, masuknya dalam kredit. Itu ditulis 1.500.000 juga. Selanjutnya ada tanggal 27 Desember yaitu membeli barang dagangan dari toko Ros seharga 24 juta dengan syarat 2/10, N/30. Di sini berarti masuknya dalam jurnal pembelian. Jurnal pembelian di toko Ros. Syarat pembeliannya seperti sama ya. Aduh, sorry ngeblur. 2/10, N/30. Nih debitnya masuknya 24 juta. Serba-serbinya akunnya strip, kalian strip. Utang dagangnya adalah 24 juta. Selanjutnya tanggal 29 Desember yaitu membeli barang dagangan secara tunai seharga 18 juta dari toko Belibis. Membeli barang dagangan secara tunai nih, membeli barang dagangan secara tunai berarti masuknya dalam jurnal pengeluaran kas karena dia membelinya secara tunai. Yaitu nih, toko Belibis keterangannya. Setelah itu hutang dagangnya ada 18 juta. Pembeliannya 18 juta, serba-serbinya bisa kalian strip. Kreditnya masuk dalam kas yaitu 18 juta. Tanggal yang terakhir adalah tanggal 30 Desember. Yaitu menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Siska seharga 21 juta. Berarti tanggal 30 itu masuk dalam jurnal penerimaan kas karena dia menjual barang dagangan secara tunai ya kan. Berarti masuk nih duitnya. Berarti keterangannya nih, tanggal 30 keterangannya Nyonya Siska. Debitnya adalah 21 juta karena dia masuk ya. Berarti dia masuk dalam kas debit. Potongan penjualannya strip. Terus kreditnya juga strip. Penjualannya 21 juta. Oke. Jadi di sini bisa kita jumlah total saldonya dari jurnal pembelian yaitu akun debitnya yaitu terdiri dari pembelian serba-serbi akun jumlah yaitu debitnya adalah totalnya 116.500.000. Kreditnya juga sama harus balance yaitu 116.500.000. Ini harus balance keduanya. Total saldo dari jurnal penjualan yaitu 109 juta. Dan debitnya ini 109 juta, kreditnya harus balance juga yaitu 109 juta. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Debitnya itu terdiri dari kas dan potongan penjualan. Nah, total saldonya adalah 73.500.000 dan kredit dari piutang penjualan, kredit itu terdiri dari piutang dan penjualan yaitu 73.500.000 juga dan ini harus balance. Selanjutnya ada jurnal penjualan kas. Debitnya ini terdiri dari hutang dagang, pembelian, serba-serbi yang itu terdiri dari akun dan jumlah. Di sini hutang dagangnya itu terdiri dari 45.900.000, pembeliannya itu 27 juta. Terus jumlahnya akun serba-serbi di jumlahnya itu 7.500.000. Di sini kasnya, kreditnya itu semuanya ada totalnya 80.190.000. Potongan pembeliannya hanya ada 210.000. Nah, kalau dijumlah semuanya yaitu total saldonya adalah 80.400.000. Potongan pembeliannya juga ada 80.400.000. Yang terakhir ada jurnal umum, yaitu hanya terdiri dari tanggal, keterangan, draft, debit, sama kredit. Yaitu total saldonya adalah 600 tambah 400 1 juta. 600 tambah 400 sama dengan 1 juta.
itu adalah semua total dari soal jurnal khusus, dan hasil total saldonya semuanya itu harus balance. Nah, ini sama semua. Oke, cukup sekian video penjelasan saya tentang jurnal khusus. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.